diberi tema How to Walk in Wisdom, berjalan di dalam hikmat. Saya senang sekali ya, karena ternyata materi saya sudah ada di komputer gereja gitu. Kayaknya pointer saya bermasalah ini. Oh ya, oke. Jadi saudara, tema ini lumayan berat ya. Waktu saya dapat tema ini, wow, ini tema tahun depan ya Bu Grace. Waduh, berjalan dalam hikmat itu tema yang sangat berat. Tapi saya percaya ketika kita antusias mendengar firman Tuhan, antusias untuk pengen tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, gak ada yang berat. Amin. Bagaimana berjalan dalam hikmat Allah? Ada 5 hal yang akan kita bahas dalam waktu yang cukup singkat. Saya harap 5 hal ini boleh nancep gitu di hati kita ya. Yang pertama adalah hikmat yang datang dari atas. Yang kedua adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang ketiga, hikmat atau kepandaian dari nafsu manusia. Yang keempat, hikmat atau kepandaian dari dunia. Yang kelima, hikmat dari setan-setan. Setan-setan ada hikmat yang ada ya. Namanya istilah dalam bahasa aslinya saya perhatikan mengandung arti kepandaian. Jadi kalau dibilang uang pintar itu memang betul-betul ya dalam versinya mereka ya. Kita akan lihat ayat dasar kita di Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai lanjut pasal 4 ayat 10. Waduh, panjang sekali ayatnya ya. Jadi nggak saya baca di awal secara keseluruhan, tapi nanti kita akan cuplikan kita bahas di pembahasan kita. Yang pertama, kita akan belajar hikmat yang datang dari atas. Artinya hikmat yang datang dari surga. Pada saat saya tadi puji-pujian, saya coba menghubungkan tema kita tahun lalu yaitu ketaatan dengan tema tahun depan yaitu berjalan dalam hikmat Allah. Saya menemukan titik temunya di Filipi pasal 2. Ya, hendaklah kamu menaruh pikiran, ya, hikmatmu dan perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi karena Tuhan itu kepengen kita punya pikiran seperti Kristus Yesus. Salah satu kepikirannya adalah, pikiran dan perasaan Yesus adalah taat dan setia sampai mati. Jadi antara tema kita tahun 2019 dengan tema kita tahun depan itu ada hubungannya. Ya, hikmat yang datang dari atas dikatakan pertama-tama murni. Kita lihat Yakobus 3 ayat 17 sampai ayat 18. Kita baca, tolong ikuti sama-sama baca dengan saya, tapi intonasi ikut saya ya. Jadi sementara Anda membaca, di saat yang sama Anda mendengar, naik turunnya ikuti saya ya, boleh ya. Yakobus 3 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya berdamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat yang datang dari atas. Jadi kita belajar tadi 5 macam hikmat. Yang pertama, hikmat yang datang dari atas atau dari surga atau dari Tuhan. Itu pertama-tama murni. Makanya saya gambarkan di situ seperti madu ya. Kalau kita beli madu itu selalu tanya ya, murni nggak nih? Ya. Kalau seandainya ada campurannya, mau beli kalau saya mau beli madu yang murni, karena apa? Kalau ada campurannya, kita minum madu itu bukannya tambah sehat, malah tambah sakit, malah tambah batuk ya kan. Tapi kalau murni, wow, ya, Tuhan ingin hikmat yang datang dari atas itu membuat hidup kita itu murni. Dalam bahasa aslinya itu mengandung arti suci, saleh, tidak bersalah. Berikutnya adalah pendamai. Kenapa waktu saya ketik di Google peace, damai, munculnya semua itu foto-foto atau gambar-gambar, lukisan-lukisan 1000 tahun damai. Makanya itu ada gambar 1000 tahun damai di mana anak-anak kecil itu bisa bermain dengan singa, bisa bermain dengan ular, bisa bermain dengan beruang. Maksudnya apa? Sudah nggak ada lagi keliaran dalam hidup kita, nggak ada lagi rasa buas, nggak ada lagi sifat-sifat buas, sifat-sifat liar dalam hidup kita. Itu yang namanya hikmat yang datang dari atas, pendamai.
sudah nggak ada liar, sudah nggak ada lagi buas, sudah nggak ada lagi nafsu jahat. Kalau dulu sebelum ada 1000 tahun damai, maka siapa yang kuat dia yang menang. Itu moto di dalam hutan ya. Binatang-binatang di hutan itu motonya gitu. Siapa yang kuat dia yang menang. Maka yang kuat akan mengalahkan yang lemah gitu ya. Binatang apa akan memakan binatang apa, akan membantai binatang yang lain yang predator gitu ya. Tetapi hikmat yang datang dari atas membuat kita jadi orang yang pendamai. Sudah gak ada lagi rasa buas, sudah gak ada lagi keliaran-keliaran dalam hidup kita. Keliaran tuh banyak ya, ingin memberontak, ingin marah-marah, terus sifat-sifat yang jelek yang membuat kita itu liar. Berikutnya hikmat yang datang dari atas adalah peramah. Dalam bahasa aslinya juga mengandung arti baik hati. Makanya saya kasih gambar lumba-lumba ya kan. Wah, orang itu gampang sekali bersahabat dengan lumba-lumba karena itu binatang yang ramah, yang baik hati. Tuhan kepengen kita itu ramah, sama siapa aja ramah gitu ya. Saya mempelajari semakin profesional sebuah perusahaan, tingkat keramahan semakin tinggi. Contoh, Anda beli ayam goreng di pinggir jalan beda dengan beli ayam goreng di KFC. Kalau di pinggir jalan, Bu, saya sebentar ya, tunggu sebentar, antri. Ya. Tapi kalau di KFC kan, ya Ibu, boleh tunggu Bu, boleh antri di belakang. Nggak ada orang KFC bilang, antri Bu, nanti ya Bu, nanti. Ibu di belakang sana, udah, nggak mungkin ya. Semakin profesional, semakin ramah. Karena apa? Pegawai-pegawainya itu dilatih untuk melayani semua orang dengan ramah. Itu orang dunia, apalagi kita ya. Apalagi kita harus belajar ramah dengan semua orang. Mau orang itu jengkelin, mau orang itu nyebelin, mau orang itu ngebosenin, mau orang itu bawel kan, mau orang itu apalah, yang hal-hal yang gak kita sukai, kita mau belajar ramah. Iya, baik, sabar gitu ya. Saya sering kadang-kadang kalau lagi pikiran penuh, Melody ngajak ngomong, saya kadang-kadang ngomongnya kurang ramah gitu. Terus dia bilangnya apa? Ojo ngegas sama ngegas mah. Jangan ngegas Mama, jangan ngegas. Saya pikir ngegasnya mau istilah anak muda zaman sekarang. Kalau ngomongnya intro, ngomongnya galak gitu ngegas. Oh iya ya, oke Mel, oke gitu ya. Oke, jadi hikmat yang datang dari atas itu membuat kita jadi orang yang ramah, jadi orang yang selalu senyum, jadi orang yang ketemu dengan orang yang nyebelin ya tetap, ya ada yang bisa saya bantu? Oh ya, baik, tunggu sebentar ya, saya masih sedang sibuk, boleh menunggu 10 menit lagi? Saya sibuk, ganggu ya, guys, 10 menit ya, gitu ya. Akhirnya kita sudah punya nama lagi. Berdasarkan hasil penelitian, gereja itu akan berkembang 5% atau 10%, saya lupa, hanya dengan keramahan. Jadi kalau anggota jemaat itu ramah sama semua orang, secara otomatis akan berkembang gereja itu 5-10%, saya lupa ya, karena saya sudah membaca itu udah lama sekali. Berikutnya adalah penurut, compliant. Lawan katanya adalah komplain atau selalu memberontak gitu ya. Dalam bahasa aslinya mengandung arti pengalah, terbuka untuk nasihat yang baik. Orang yang punya hikmat dari atas itu penurut, sukanya ngalah. Dan kalau dikasih masukan, oh baik, saya tampung, terima kasih masukannya. Mungkin suatu saat bisa kami berbagi. Kamu tuh siapa di sini main usul ini, isu itu, emangnya kamu siapa? Kalau orangnya nggak terbuka terhadap nasihat yang baik itu seperti itu ya, gampang sewot kalau dikasih masukan, ya kan? Berikutnya adalah hikmat yang datang dari atas, penuh belas kasihan atau mercy. Dalam bahasa aslinya mengandung arti penuh kemurahan, penuh hikmat, penuh rahmat, penuh kemurahan, penuh rahmat, penuh belas kasihan. Makanya di situ saya gambarkan seorang Samaria yang baik hati. Ketika ketemu orang yang sedang mengalami dirampok dan sebagainya, dia mau menghentikan sementara perjalanannya, dia kasih orang itu obat, dia naikkan di keledainya, dia jalan kaki ngalah, dia bawa ke penginapan, dia bayar penginapannya, dia bayar semua biaya pengobatannya, dan dia memastikan orang itu baik lagi. Itu yang namanya penuh belas kasihan. Hikmat yang datang dari atas membuat kita itu seperti Yesus. Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Saya pernah berpikir, kenapa Tuhan Yesus itu nggak pernah bosan ya? Ketemu lagi orang sakit,
harus dibangkitkan. Ketemu lagi orang Farisi yang nanya ini, nanya itu, macam-macam. Kenapa Yesus gak pernah terserang dengan yang namanya kejenuhan? Kenapa Yesus gak pernah terserang dengan yang namanya kebosanan? Kalau pertama nyembuhkan orang sakit, wow. Tapi kalau sudah orang sakit yang ke-100, ya udah lu lagi sakit lagi, ganggu lagi, ada gitu ya. Gak pernah Yesus, selalu dikatakan maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Nah, setiap hari dia dicari muridnya gak ada. Dia lagi keluar dari tempat mereka tidur untuk bersendirian dengan Bapa. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, itu yang membuat kita gak pernah jenuh. Itu yang membuat kita selalu membangun hasrat kita setiap hari dengan Tuhan. Hasrat itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan hasrat yang baru. Sehingga walaupun pekerjaan itu sudah yang ke-100, mungkin kalau saya itu seminar materi yang sama, ini udah yang ke-30 diseminarkan, gak ada rasa bosan karena materinya bisa sama. Seminarnya orangnya bisa lain, kotanya bisa lain, tapi materinya selalu sama. Tapi kita gak pernah terjebak kebosanan. Karena apa? Melakukannya dengan penuh hasrat. Hasrat yang didapat dari ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Penuh belas kasihan, gak pernah bosan, gak pernah merasa orang sakit pertama seperti sensasinya seperti 100, tapi orang sakit yang ke-100 sensasinya udah tinggal 1%, gak pernah. Selalu full charge, selalu terkoneksi dengan Bapa. Kita harus connecting with God first and then connecting with people. Jadi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, itu yang membuat kita bisa terkoneksi dengan sesama. Berikutnya adalah penuh buah-buah yang baik, full of good fruit. Ya, dalam bahasa aslinya mengandung arti hasil, bulir, memuliakan. Makanya di sini saya kasih gambar Mazmur pasal 1. Bagaimana caranya kita dapat hikmat dari atas adalah kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Artinya selalu memberikan buah-buah yang baik. Kalau kita kepengen dapat hikmat dari atas, jangan lupa untuk kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya akarnya selalu bersentuhan dengan air. Akarnya gak kedapatan air, selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang punya hikmat dari atas. Berikutnya adalah tidak memihak atau imparsial. Dalam bahasa aslinya juga mengandung tidak memiliki prasangka negatif. Ya, kenapa seringkali kita gak punya hikmat Allah? Karena sering punya prasangka negatif. Gek, nanti kalau dia memanfaatkan aku gimana ya? Nanti kalau dia itu punya maksud-maksud tersembunyi gimana ya? Nanti kalau dia itu ternyata menusuk dari belakang gimana ya? Wah, itu tuh yang buat kita gak bisa maju ya. Karena apa? Prasangka negatif. Beri kesempatan dulu. Kalau orang itu melenceng dibina, ya kan? Kalau orang itu melakukan hal-hal ini dinasehatin gitu ya. Jangan belum itu menyusahkan itu, menyebalkan itu juga apa namanya? Gak memberi dampak apa-apa itu buat apa lingkungan kita itu, buat komunitas kita dia gak memberikan efek apa-apa itu sudah. Wah, gak bisa maju ya kalau kita gak punya sifat ini. Kita harus punya yang namanya tidak memihak. Berikutnya adalah tidak munafik. Dalam bahasa aslinya juga mengandung tidak berpura-pura. Makanya saya gambarkan kuburan. Kuburan itu dilabur putih gitu ya, tapi ternyata dalamnya itu penuh dengan tulang belulang, ulat dan sebagainya. Itu yang ditegurkan Tuhan kepada orang Farisi. Mereka tahu kebenaran, hidupnya semuanya terlihat indah, ya kan? Berpuasa seminggu 2 kali kan, perpuluhan sampai ke jinten-jinten, bumbu-bumbu merica pun ada perpuluhannya ya kan? Pakai jubah yang panjang-panjang ya kan? Wah, itu namanya jubahnya itu lebih panjang kayak orang lain ya. Berdoa di perempatan-perempatan jalan. Kalau ada acara terus selalu duduk kayak depan gitu kan. Kelihatan rohani gitu ya. Padahal dalam hatinya rohana, ya kan? Dalam hatinya busuk gitu kan. Rumah janda-janda ditelan, gak punya belas kasihan, gak melakukan apa yang diajarkan dan sebagainya. Hidupnya gak punya kuasa. Ngajar sih ngajar, tapi pengajarannya gak berdampak. Berikutnya adalah hikmat yang datang dari atas adalah mengadakan damai. Bedanya apa dengan tadi itu pendamai? Kalau tadi itu pendamai itu untuk diri sendiri, sudah gak punya rasa puas. Tapi kalau mengadakan damai, peacemaker,
berada selalu menjadi damai buat orang-orang. Kalau ada hal ribut-ribut, ada dia jadi rukun semua. Jangan dibalik ya. Begitu ada kita, kok selalu ada keributan ya. Dimana ada kita, selalu ada kekacauan. Nah ini berarti bahaya ini. Berarti bukan hikmat dari atas ya. Kalau hikmat dari atas itu menolong kita, dimanapun kita berada, selalu memberikan damai sejahtera. Baik, kita akan melihat satu tokoh Natal bernama Yusuf. Saya menyimpulkan tokoh Natal yang sangat kental memiliki hikmat yang dari atas adalah Yusuf. Kenapa? Dia itu tulus hati. Ingat gambar madu tadi? Murni. Dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Artinya dia membawa damai. Udahlah, gak usah ribut-ribut lah. Kalau memang calon istriku belum udah hamil, gak usah diumumin lah. Nanti nanti namanya jadi cemar. Sudah diem-diem aja lah, bercerai dengan diam-diam gitu ya. Bercerai ini kalau dalam budaya Israel, orang yang sudah bertunangan putus itu dinamakan cerai ya saudara, bukan cerai yang suami istri ya. Mereka kan masih bertunangan, itu sudah dikatakan cerai kalau mereka putus ya kan. Jadi dia membawa damai sejahtera dan dia belas kasihannya terhadap tunangannya besar. Dikatakan waktu malaikat itu menyampaikan bahwa anak yang dalam kandungannya Maria itu dari Roh Kudus, dia itu menurut, langsung dia mengambil Maria menjadi istrinya. Ingat ya, hikmat yang datang dari atas itu salah satunya adalah penurut. Berikutnya adalah mempunyai buah yang baik. Ini tadi ya, gambar pohon yang ditanam di tepi aliran air Mazmur pasal 1. Buah yang baik dari hidup Yusuf apa? Pengendalian diri. Dia sudah menikahi Maria, tapi karena tahu anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus, Yusuf tidak menyentuh Maria sampai Yesus lahir. Itu dicatat dalam Alkitab. Bayangkan seorang anak muda sudah punya hak atas istrinya, sudah nikah secara sah, tidak menyentuh istrinya sampai bayinya lahir. Setidaknya itu 9 bulan 10 hari ya kan. Ngelek itu ya, lempet ya saudara. Itu pengendalian diri. Kalau nggak hikmat dari atas nggak bisa. Hikmat dari atas itu yang membuat Yusuf punya pengendalian diri. Buah yang baik adalah buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Wow, kita sekarang belajar hikmat yang kedua. Hikmat yang kedua adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita lihat kembali ke Yakobus 3 ke ayat 13. Kembali ya, kita baca dengan intonasi yang saya pimpin. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita lanjut pasal 4 ayat 6 sampai 10. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalamanmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kenapa saya sambung dengan yang pasal 4 ini? Karena kata kelemah lembutan di ayat 13 itu juga berarti rendah hati. Makanya karena ini masih sambungan pasal 4, saya mengartikan yang rendah hati mulai dibahas dari ayat 6 dan ayat 7 dimulai dari kata karena itu. Saya masukkan dalam kategori hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lemah lembut dan rendah hati itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Di situ ada yang pertama adalah bijak. Bijak itu bisa kita lihat di Tari pasal 3 ayatnya ke-13. Hikmat yang datang dari kelemah lembutan membuat kita menjadi orang yang bijak. Dalam bahasa aslinya arif, bijaksana, cakap, terpelajar. Dan berikutnya adalah berbudi. Berbudi dalam bahasa Inggrisnya saya cek adalah understanding, pengertian.
Dalam bahasa aslinya juga mengandung arti dilengkapi dengan pengetahuan. Mungkin dari tadi ada mikir, mana nih hikmat Bu Kris kok nggak bahas satupun pengetahuan, kok nggak bahas satupun rumus, kok nggak bahas satupun caranya kita jadi pintar tuh gimana? Ternyata ada dibahas. Salah satunya di sini adalah berbudi. Berbudi itu artinya understanding. Kalau belajar sesuatu cepat ngerti. Kalau belajar sesuatu itu orang lain harus 2 jam, kita 1 jam udah mudeng gitu ya. Kalau dikasih tahu cepet nangkep gitu ya. Saya kaget tadi waktu kesini. Saya kasih materi ke atas. Pak, ini materi saya. Oh, sudah ada di laptop gereja. Kaget. Bisa sudah ada? Gak ada bukan kan? Gak ada. Oh ya, saya lupa. Rupanya saya sudah upload di grup. Beberapa jemaat di sini ikut grup ya saya. Nah, ini yang namanya proaktif. Proaktif itu adalah gak usah disuruh, langsung melakukan dengan inisiatif sendiri. Wow, jarang. Saya belum pernah dalam pelayanan saya ngalamin seperti ini ya. Walaupun saya gak jarang untuk upload dulu materi saya, tapi belum pernah saya pelayanan yang mana materi saya sudah ada di laptop gereja gitu. Wow, keren banget weh, proaktif sekali jemaat di sini ya. Ini yang dinamakan dilengkapi dengan pengetahuan. Hidup di dalam hikmat yang lahir dari kelembutan. Jadi kalau Anda belajar sesuatu nggak ngerti-ngerti, coba dicek, mungkin Anda kurang lemah lembut. Ya kan? Ini kan hikmat yang didapat dari kelemah lembutan. Jadi kalau kita belajar sesuatu kok nggak paham-paham ya, kok nggak hafal-hafal ya, kok nggak mudeng-mudeng ya, mungkin kita kurang lemah lembut. Ini orang-orang mesti pada ketawa nih. Saya curiga ada something nih di sini ya kan. Mungkin beberapa yang diajari Kak Fior kok nggak mudeng-mudeng gitu ya. Coba dicek apakah Anda memiliki kelemah lembutan atau tidak ya kan. Nah, berikutnya adalah rendah hati. Humble dalam bahasa aslinya mengandung arti lunak, lembut. Tidak ada orang yang bisa menjinakkan keledai liar kalau dia nggak punya kelemah lembutan. Karena keledai itu punya sifat, dia itu nggak mau dikasarin, nggak mau dibentak, takut terhadap keramaian. Tapi keledai itu punya satu telinga yang bisa memilih apa yang harus dia dengar. Dan keledai itu akan liar kalau dibawa ke kota yang ramai loh. Padahal waktu Yesus menaiki keledai itu keledai belum pernah dinaiki. Berarti keledai liar ya kan. Dan orang-orang itu menghamparkan pakaiannya dengan mendadak-mendadak. Udah berteriak, oh sana. Itu kalau Yesus gak bisa menundukkan keledai itu, keledai itu pasti udah liar gitu ya. Makanya yang dilakukan Yesus adalah bisikin keledai itu terus, walaupun gak ada ayatnya. Saya udah teliti tentang keledai. Karena keledai itu bisa memilih apa yang dia dengar. Jadi Yesus tuh bisikin terus, tenang, gak apa-apa, tenang aja ya. Mereka itu cuma menyanyi hosana. Sepanjang jalan tuh Yesus bujukin ini keledai terus dengan kelemah lembutannya sehingga keledai ini gak akan liar. Bahkan ayat ini pun membuat seorang dokter hewan itu bertobat dan percaya Yesus. Karena apa? Gak ada yang bisa menundukkan keledai kalau nggak orang itu betul-betul lemah lembut. Keledai itu punya ingatan tajam. Kalau 5 tahun yang lalu kita ketemu dia di kebun binatang, kita godain dia, gitu ya. 5 tahun kemudian dia lihat aja dia ingat ini orang ini yang dulu sama aku, gitu. Serius ini, coba lihat di Alkitab, ya. Biliam itu kan waktu ngomong-ngomong sama keledainya ngomong, pernahkah aku seumur hidupku melakukan kamu seperti itu? Karena apa? Daya ingat si keledai ini tajam. Itu sudah diteliti oleh para ahli, ya kan? Kalau kita punya hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, kita kan seperti Yesus, bisa menundukkan keliaran-keliaran orang-orang di sekitar kita. Punya karyawan liar gampang, selama kita lemah lembut kita bisa menundukkan keliaran itu. Punya jemaat liar gampang, kalau kita punya kelemah lembutan kita bisa menundukkan jemaat yang liar. Punya rekan kerja liar gampang, lawan dengan kelemah lembutan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Berikutnya adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hikmat yang datang dari kelemah lembutan adalah menundukkan diri kepada Allah. Saudara, saya ditempatkan Tuhan di Batu Malang, sekeluarga ini nggak main-main. Diteguhkan Tuhan dengan lebih kurang 45 tanda. Mulai dari sejak kami kecil, karena itu terkait dengan panggilan suami saya, sampai kami dibantu, sampai nomor rumah, sampai panci yang kami dapat nomor pancinya, sampai buah tangan yang pertama kali kami dapat setelah saya pertama kali melayani Kota Batu, itu semua itu tanda-tanda sampai 45 totalnya. Hikmat yang datang dari kelemah lembutan adalah tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Makanya saya kasih gambar perlengkapan senjata Allah.
Tunduk kepada Allah dalam hal apa? Pakailah helm, ketopong keselamatan. Pakailah baju sirah keadilan. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Pakailah kesukarelaan. Pakailah pedang roh firman Allah. Pakailah perisai iman. Itu yang menolong kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Berikutnya adalah bertobat. Dikatakan tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, jangan mendua hati. Milikilah hati yang remuk, artinya tinggalkan itu tari-tarian, ganti dengan kain kabung. Itu bicara tentang hati yang remuk, hati yang mau bertobat, hati yang mau menangis, hati yang mau berubah. Tuhan mau seperti itu. Itulah hikmat yang datang dari kelemah lembutan. Berikutnya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hikmat yang keluar dari kelemah lembutan salah satunya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, makanya saya kasih gambar dua orang yang berdoa ini. Orang yang pertama doanya bilang kayak gini. Saya lupa orang pertama kedua. Tuhan, aku ini manusia berdosa Tuhan. Berikutnya yang datang lagi doanya lain. Tuhan, aku sudah puasa loh ya, gak pernah absen loh, seminggu 2 kali loh Tuhan. Perpuluhanku tuh gak pernah bolong Tuhan. Terus ya Tuhan, bla 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 bla. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang doanya tuh dimodernkan ya. Tuhan, aku tuh ikut tim Asia, tim pendoa, tim praise and worship. Aku itu juga singer, aku tuh juga tim besut, aku tuh juga pokoknya yang ikut semuanya loh Tuhan. Ya kan? Datang ke Tuhan tuh gak usah absen saudara. Tuhan tuh udah tahu semua yang kita lakukan. Datang ke Tuhan tuh dengan hati yang miskin. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, di luar Engkau aku gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, aku membutuhkan Engkau kalau sumber dalam hidupku Tuhan. Tuhan mau kita punya hikmat yang seperti ini. Berikutnya, tokoh apa yang punya hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Yang pertama, tokohnya yang mau saya bahas adalah Maria. Ya, karena apa? Maria itu berpikir logis. Waktu dikasih tahu malaikat Tuhan, kamu akan mengandung seorang bayi. Terus Maria logis juga, dia berpikir, ngandung, belum bersuami. Makanya Maria bilang, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku kan belum bersuami. Gitu ya, ini malam banget begitu sekali kayak gitu ya kan. Mau tiru-tiru kayak Maria gitu ya. Berpikir logis bukan berarti kalau kita dapat hikmat dari kelemah lembutan itu terus akhirnya kita jadi orang on, jadi orang yang apa-apa ngalir, nggak benar saudara. Ada satu gereja yang selalu mendorong kita ngalir. Tapi saya belajar di gereja lain yang selalu mendorong kita dengan sengaja. Artinya apa saudara? Visinya itu harus ikut maunya Tuhan, ngalir dengan Tuhan, tetapi caranya itu harus dengan sengaja, taat langkah demi langkah dengan Tuhan. Visi boleh ngalir saudara, karena Tuhan yang tentukan visi kita. Tapi kalau cara itu kan kita harus ikut maunya Tuhan dengan sengaja. Kita harus keseimbangan. Saya bukan berarti anti yang ngalir-ngalir ya saudara. Kita harus seimbang antara mana yang harus ngalir dan mana yang harus dengan sengaja. Saudara, Maria itu memiliki hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dia berpikir logis. Ya. Berikutnya adalah dia bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Waktu malaikat bilang, "Hai Maria yang dikaruniai." Maria itu bertanya dalam hati, artinya apa ya? Dia adalah orang yang rendah hati, nggak mudah GR, nggak mudah sombong, nggak sok rohani. Kalau dia nggak bertanya dalam hati, dia mesti, salam kau yang dikaruniai, jelas aku memang layak dikaruniai. Makasih malaikat, makasih terus apa lagi? Gitu ya. Dia nggak seperti itu ya. Tapi dia bertanya dalam hati, artinya apa ya? Salam kau yang dikaruniai. Berarti aku dikaruniai. Apakah aku layak ya? Nah, hikmat yang datang dari kelemah lembutan salah satunya adalah rendah hati. Berikutnya adalah tunduk kepada otoritas Tuhan. Tadi kan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kenapa? Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ngomong itu udah gampang saudara, udah gini. Ya sudah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, gitu ya. Gak segampang itu saudara. Karena waktu Maria memutuskan, oke, deal. Itu udah gampang. Dia pertaruhkan harga dirinya, dia pertaruhkan keselamatan nyawanya, dia pertaruhkan reputasi
kasihnya, dia pertaruhkan hubungannya dengan Yusuf, dia pertaruhkan hubungannya dengan papa mamanya. Bagaimana cara menjelaskan pada mereka? Dia pertaruhkan keluarganya, dia pertaruhkan masa depannya, dia pertaruhkan impiannya, dia pertaruhkan angan-angannya yang sebentar lagi dia akan menikah dengan cara yang normal. Jadi waktu dia ngomong itu enggak enteng gitu ya. Jadi pada aku menurut perkataanmu itu oke, deal, enggak kayak gitu saudara. Penuh pergumulan, tetapi dia mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Itu yang dinamakan hikmat yang keluar dari kelemah lembutan. Dan dikatakan seorang anak darah, dia menjaga kekudusan moralnya. Seorang anak darah, dia menjaga kekudusan moralnya. Berikutnya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan karena dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Seorang hamba itu gak punya hak atas hidupnya. Seorang hamba itu gak punya hak untuk mempertahankan apapun dalam hidupnya. Seorang hamba itu harus ngikut apa kata Tuhannya. Makanya waktu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hikmat yang keluar dari kelemahan lembutan. Yang ketiga, hikmat dari nafsu manusia. Yakobus 4, ayo kita kembali ke Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hikmat yang datang dari nafsu manusia adalah mendatangkan sengketa, mendatangkan pertengkaran, membunuh, iri, bertengkar, berkelahi, gak dapat apa-apa atau hidup dalam kesia-siaan karena hidup jauh dari Tuhan, gak pernah berdoa. Contohnya adalah Raja Herodes, dipenuhi dengan berbohong, pura-pura, gak mau ngikutin para majus penyembah Yesus, ya kan, malas, marah-marah, ya kan, membantai, pada ujung-ujungnya membunuh. Karena apa? Gak boleh ada saingan dong. Berikutnya kita belajar yang keempat, hikmat atau kecerdasan dari